Namaku Kesha, dan semua orang sering memanggilku Kay saja untuk memudahkannya. Aku mempunyai adik kecil yang bernama Mia. Dia berumur 6 tahun. Kami merupakan keluarga bahagia dengan materi yang berlimpah sebelumnya. Sampai suatu saat, Papa mengumpulkan kami dan mengumumkan hal buruk yang sedang menimpa keluarga kami. Ma, kakak, adik, maaf, besok kita harus pulang ke kampung halaman, tempat Papa dulu dilahirkan dan dibesarkan. Maksudnya, Pak? Tanyaku yang masih bingung menerimanya. Kita akan menetap di sana selamanya, ucap Papa terlihat banyak beban penyesalan di matanya. Tapi, kenapa, Pak? Karena mulai besok, rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Seperti ada ledakan di dada rasanya saat Papa mulai menjelaskannya tentang kebangkrutan yang diakibatkan penipuan oleh sahabatnya. Sore ini, kami sudah mulai meninggalkan kemewahan yang selama ini kami rasakan. Hanya membawa baju ganti dan mobil sebagai satu-satunya harta paling berharga. Papa bercerita tentang keadaan di sana yang masih jauh dari hingar-bingar kota, bahkan berbeda provinsi dengan tempat tinggalku sebelumnya. Selama di perjalanan, Papa yang paling banyak bicara menceritakan bahwa beliau merantau ke kota untuk membanggakan orang tuanya, juga memperbaiki kualitas hidupnya. Namun setelah orang tua Papa atau kakek nenekku tiada, Papa sudah enggan lagi pulang ke desa. Tak ada lagi yang membuatnya tertarik untuk pulang ke kampung halamannya sampai saat ini tiba. Tak terasa 9 jam sudah berlalu. Jalanan yang kami lewati juga mulai memasuki hutan. Meski lelah, aku tetap berusaha tersenyum untuk Papa. Masih lama ya, Pak? Tanya Mia terlihat sangat lelah. Tidak, Nak. Setelah keluar dari hutan ini, kita akan menemukan sebuah desa. Dan di desa itulah tempat tinggal kita nanti. Papa sudah menghubungi Mbah Marto, adik dari nenekmu. Sementara kita akan tinggal di rumahnya ya. Sampai rumah kita benar-benar bisa dijadikan tempat tinggal. Maaf ya, Nak. Lanjut Papa masih terus menunjukkan penyesalannya. Tak apa-apa. Kita justru akan dapat pengalaman baru di sana. Ya kan, Mia? Tanyaku berusaha menerimanya. Sepertinya Mia sudah paham semuanya. Dia hanya mengangguk dan tersenyum, supaya Papa tak bertambah kecewa. Untuk menghilangkan rasa penat dan lelah, aku ajak Mia bernyanyi lagu yang sering kita nyanyikan bersama dulu. Tapi tiba-tiba dari jauh terlihat samar-samar seorang wanita berkebaya. Dia menggunakan atasan putih dan bawahan kain jarit seperti pengantin pada umumnya. Hah? Jam 10:30 malam? Kenapa dia jalan sendirian di sekitar hutan pula? Gumamku lirih seorang diri. Perlahan mobil kami mulai melewati, tapi masih terus kuamati. Hah? Apa dia tersenyum ke arahku ya? Kembali lirih bibirku mengucap sendiri. Dalam hati pikiranku mulai bergerilya, memikirkan tentang dia yang tersenyum ke arahku meski tertutup kaca. Padahal kan seharusnya keberadaan kami di dalam tak bisa terlihat dari tempatnya. Bunyi klakson Papa mengagetkan lamunanku tentang wanita yang tak biasa, berani berjalan sendiri di tengah hutan yang gelap gulita. Tapi aku coba berpikir positif, meski sepertinya hanya aku saja yang melihatnya. Papa, kenapa klakson tadi? Tanya Mia sudah mewakili pikiranku saat ini. Oh, hanya mitos, turuti saja, selama tak merugikan kita, jelas Papa. Lelah membuat kami tak ingin bertanya lebih jauh malam ini. Tak ada percakapan sampai jajaran pohon tinggi sudah kami lewati, mulai masuk ke desa yang sepi sekali. 1 jam berlalu dari terakhir kali kulihat yang tadi. Tepat saat mobil mulai berhenti di depan halaman sebuah rumah sederhana, tapi rasanya nyaman dan asri. Kemudian seorang laki-laki tua keluar dari dalam dan menyambut kami. Selamat malam, Lek Narto. Maaf mengganggu waktu istirahatnya, ucap Papa mendekati lelaki tersebut sambil mengajak kami. Alah, ndak apa-apa, Le. Ini kan semua keluargamu.
Senyum hangat terpancar dari wajah tua yang sedikit menghitam karena paparan sinar matahari yang cukup lama. Iya, Lek Marto, perkenalkan, ini istriku Dina. Anak pertamaku Kesia, dan anak keduaku Miranda. Kami pun berganti bersalaman, disertai mencium tangan sebagai tanda hormat kami kepadanya. Sesaat kemudian, keluar seorang ibu tua yang memakai jarit mempersilahkan kami masuk ke dalam untuk beristirahat. Lekna, nama yang papa panggil untuknya. Dan kami pun kembali bergantian bersalaman dengannya. Berangkat jam berapa? Yang sabar ya, di balik cobaan pasti ada hikmahnya. Ikhlaskan semuanya. Toh, rumah orang tuamu juga sudah 17 tahun tidak terpakai. Jelas Mbah Nah, sebutanku untuknya. Tadi siang Lekna, aku sudah ikhlas. Ya sudah, ceritanya lanjut besok. Sekarang istirahat dulu di kamar depan. Terima kasih, maaf merepotkan, ucap papa. Kami pun masuk bersama ke kamar tamu yang berukuran 4x4 meter dengan jendela dan pintu yang terbuat dari kayu jati. Rumah Mbah Marto cukup besar bila dibandingkan dengan rumah tetangga yang jaraknya sekitar 200 meter dari sini. Papa bercerita saat mulai merantau ketika berumur 19 tahun dan 2 tahun setelah itu orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat akan mengunjunginya. Maka dari itu, papa enggan pulang kampung karena merasa bersalah atas meninggalnya nenek dan kakek. Terlebih, setelah menikah dengan mama, wanita tangguh yatim piatu yang dari lahir sudah hidup di panti asuhan. Mereka berdua merintis usaha bersama, sampai bisa mendirikan sebuah pabrik tekstil besar di ibu kota, hingga akhirnya dihancurkan oleh sahabat papa sendiri, sahabat yang dikenal papa saat pertama mengenal Jakarta. Setelah lelah bercerita, kami pun mulai untuk tidur bersama. Tetapi entah kenapa, mata ini sulit terpejam, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik jendela kayu. Sepertinya semua sudah terlelap, kecuali aku. Jadi, ku beranikan diri untuk mendekati jendela itu. Mengintip dari celah kecilnya, aku melihat seperti sosok wanita berkebaya putih dengan bercak darah yang menetes dari lehernya, sedang berdiri di depan jendela disertai senyum manisnya. Aku pun mundur teratur untuk kembali ke tempat tidur. Tapi sebelum mencapainya, aku mendengar ketukan di jendela itu. Suaranya lambat tapi pasti, membuatku bergeridik, ngeri, dan mencoba teriak untuk membangunkan mama. Tapi mereka tidak mendengarku, dan aku tak bisa bergerak lagi. Mama, Papa, Mia, teriakku, yang akhirnya bisa membangunkan salah satu dari mereka. Ada apa, Kak? Aku yang langsung bisa lari, memeluknya sambil memejamkan mata, tapi tidak mungkin ku ceritakan kepadanya, karena kurasa dia belum cukup umur untuk mengetahuinya. Oh, tidak apa-apa, tadi kakak lihat ada serangga di atasmu, jadi kakak membangunkanmu. Maaf ya Mia, ucapku membohonginya. Apa karena tante yang kita temui di tengah hutan tadi, Kak? Dari mana kamu tahu? Mia juga lihat, tapi karena Mia kira kalian tidak ada yang tahu, jadi Mia diam aja. Hah? Apa kamu bisa melihat makhluk seperti itu sebelumnya? Mia hanya mengangguk dengan wajah pucat karena ikut merasa takut. Lalu ketukan jendela terdengar lagi, diiringi suara tangis lirih seorang perempuan. Tangisan yang menyayat hati, disertai rintihan-rintihan kecil. Tolong ono aku. Suara rintihan di keheningan malam, yang membuat kami saling berpelukan dalam ketakutan. Sampai aku mengingat ajaran guru agama di sekolah, bahwa manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin maupun setan. Aku berusaha fokus untuk terus berdoa, meminta perlindungan dari Sang Pencipta. Lambat laun, suaranya semakin kecil dan menghilang. Sebenarnya siapa dia? Kenapa seperti meminta tolong kepadaku? Pertanyaan itu selalu muncul di benakku, bersamaan dengan ingatanku akan sosoknya yang mengerikan. Kami pun saling memandang dan berusaha tidur, memejamkan mata tetapi dengan saling berpelukan,
sampai pagi menjelang. "Kei, Mia, bangun sayang, sudah siang." Sayup-sayup ku dengar suara mama membangunkan. "Oh iya ma, mataku rasanya masih lengket," kataku dengan berusaha membuka mata yang terasa berat. "Ma, boleh nggak Mia tidur lagi? Kan kita baru daftar sekolahnya besok. Sekarang sudah jam 10 pagi loh nak. Kita akan ke rumah baru, ke rumah yang akan kita tempati." Aku dan Mia bersamaan meregangkan tubuh yang terasa sangat lelah ini. Kami bersama-sama beranjak ke kamar mandi untuk mencuci muka dan gosok gigi. Saat Mia sudah selesai, aku masih menyisir rambut di cermin yang berada di depan pintu kamar mandi. Tapi seperti ada bayangan seorang wanita bersanggul dari balik tirai di belakangku. Saat aku menoleh, tidak terlihat siapapun. Kami sekeluarga ditemani Mbah Marto dan Mbah Nah berangkat menuju rumah yang akan kami tempati. Jaraknya sekitar 10 menit perjalanan dari sini. Dikarenakan jalan yang masih banyak berbatuan yang memang belum diaspal. Sesampainya di halaman rumah, kami disambut baik oleh para tetangga. Mereka sengaja berkumpul untuk sekedar berkenalan dengan kami. Sungguh sangat berbeda dengan kehidupan kami sebelumnya, yang kadang belum tentu mengenal tetangga. Di antara banyak tetangga itu, aku seperti melihat perempuan berkebaya putih itu lagi. Dia ada di barisan paling belakang, sehingga aku kurang jelas melihatnya. Tapi, aku yakin kalau itu dia. "Kak, lihat nggak?" tanya Mia. "Kamu lihat juga? Kita pura-pura nggak tahu aja ya," kataku dengan suara sedikit berbisik kepadanya. "Kenapa nak? Kalian capek? Kok wajah kalian pucat gitu?" tanya mama. Enggak mah," jawabku cepat. Aku berencana untuk menyelidikinya dulu. Rasa penasaranku sekarang lebih besar daripada rasa takutku sebelumnya. Aku juga tidak ingin menambah beban pikiran ke mama dan papa. Mereka terlihat cukup berat menghadapi cobaan keluarga kami. Setelah tetangga pulang ke rumah masing-masing, kami pun melanjutkan membereskan rumah ini. Rumah yang memang terlihat tidak ditinggali selama bertahun-tahun. Meskipun bangunannya masih tampak kokoh, ada beberapa bagian yang masih harus diperbaiki dan dicat lagi. Mbah Marto meminta tolong kepada warga untuk membantunya, dan mereka pun dengan sukarela membantu memperbaikinya. Mbah Marto termasuk orang yang disegani di desa ini, desa tertinggal, kami menyebutnya. Sebenarnya desa ini punya nama, tetapi kami sekeluarga lebih suka menyebutnya desa tertinggal. Papa yang mulai memberikan nama itu. Saat bercerita tentang kehidupannya terdahulu sampai memilih untuk meninggalkan desa ini dalam waktu yang sangat lama. Apapun nama desa ini, yang jelas ada teka-teki yang masih misteri di sini. Sementara ini, hanya aku dan Mia yang mengetahuinya. Kami bisa menyelesaikan semuanya, dan tak terasa hari sudah menjelang petang. Para warga yang membantu pun sudah berpamitan untuk pulang. Aku dan Mia memilih untuk tidur satu kamar yang terletak paling depan, di sebelah ruang santai. Sedangkan Mama dan Papa memilih kamar bagian tengah, di sebelah kamar kami. Aku langsung bergegas untuk menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar. Meskipun ada 4 kamar tidur, cuma kamarku saja yang memiliki kamar mandi dalam. Kudengar tawa Mia sedang menonton film kartun anak kesukaannya di ruang santai. Dia sering tertawa keras saat melihatnya. Namun, lama-kelamaan suara tawa Mia terdengar diikuti oleh tawa seseorang. Semakin jelas dan semakin dekat, serasa ada di dalam kamar ini. Kemudian tawanya berubah menjadi suara tangisan yang memilukan. Segera kuselesaikan mandiku, dan aku bergegas membuka pintu kamar mandi. Tiba-tiba ada ular di depanku. Ular itu terdiam sambil menjulurkan lidah panjangnya. "Kenapa nak?" Itu ada ular," jawabku yang masih mematung, tidak berani bergerak. Mama segera berlari keluar dan kembali dengan membawa tongkat panjang sambil mengucapkan doa. Mama memang termasuk perempuan yang mandiri. Selagi bisa dikerjakan sendiri, beliau tidak pernah mau mengandalkan orang lain. Beliau termasuk orang yang taat dengan agama dan pantang menyerah. Itulah yang membuatku mengidolakan Mama. Tapi aku masih sangat jauh untuk belajar mengikuti jejaknya. Hari ini sungguh melelahkan bagi kami, dan aku lebih memilih untuk
segera merebahkan tubuh ini, meskipun belum terlalu malam sekali. Bersama Mia di sebelahku, dengan mengangkat selimut tebalku. Baru sebentar merasa terlelap, samar-samar ku dengar suara tangisan, tetapi mata tidak bisa terbuka untuk melihatnya. Badan pun juga semakin susah untuk bergerak. Saat ku paksa untuk melompat dari tempat tidur, aku merasa sudah bisa bangun dan berdiri. Tetapi ketika melihat ke belakang, aku melihat tubuhku yang masih tertidur di samping Mia. "Hai cantik, siapa namamu?" tanya seorang anak perempuan sebayaku. Aku terperajat karena tiba-tiba anak itu muncul di sebelah kananku. Anak perempuan yang cantik meskipun terlihat sangat pucat, dengan kulit putih bersih dan rambut pirang seperti anak bangsawan Eropa. Siapa kamu?" tanyaku kembali. "Kenalkan, nama saya Isabella. Panggil saja Bella." "Lalu, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya sudah menempati rumah ini sebelum leluhur kalian tinggal di sini. Dulu, orang tuaku yang memberikan tanah ini untuk buyutmu sebagai rasa terima kasih atas pengabdiannya merawatku." "Lalu, kenapa sekarang masih ada di sini? Tinggal di rumah ini?" Rasa penasaranku mulai meninggi. Saya dikuburkan di halaman belakang rumah ini, dan ketika orang tuaku harus kembali ke negara asalnya, nenek buyutmu lah yang menjaga dan merawat makam. Tetapi ketika sudah ditempati keturunan selanjutnya, keluargamu sudah tidak peduli dengan saya lagi. Terus maumu apa sekarang? Saya kesepian, tidak pernah ada teman. Maukah kamu menjadi teman saya? Saya akan berusaha menjagamu. Terima kasih atas tawaranmu untuk menjagaku. Tapi kata Mama, hanya Tuhanlah satu-satunya penjaga umat manusia. Tapi kalau kamu kesepian, kamu boleh menemaniku hanya sebagai teman saja, tidak lebih dari itu." Baiklah, jadi tetap biarkanlah saya berada di rumah ini. Rumah kenangan bersama orang tuaku, ucapnya beberapa saat sebelum menghilang entah kemana. Di saat yang bersamaan, kedipan mataku membuat tubuhku sudah bisa digerakkan lagi. Aku bisa membuka mata dan merasakan tubuhku yang sebenarnya, yang sedang berada di sebelah Mia. Nafasku mulai merasa ngos-ngosan seperti habis lari mengelilingi lapangan bola. Aku mencari keberadaan Bella, tapi sepertinya dia sudah tidak ada di kamar ini lagi. Mungkinkah aku cuma bermimpi? Apakah mimpi hanya sebagai bunga tidur? Tetapi kenapa rasanya seperti nyata sekali? Gumamku sendiri. Banyak pertanyaan yang ada di pikiranku saat kulihat jam dinding masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun mata ini jadi susah untuk terpejam lagi. Ku coba berbalik badan membelakangi Mia. Namun tiba-tiba terlihat sekelebat bayangan putih seperti berlari menembus pintu kamarku. Aku mulai waspada. Apa itu Bella? Atau mungkin perempuan berkebaya putih itu? Mata ini belum bisa terpejam, padahal fajar sudah hampir menerjang. Kupaksa menutup mata, tetapi yang ada justru bayangan wajah Bella, hingga akhirnya terdengar suara tepat di depan wajahku. "Hei, kamu mencari saya?" Seketika aku mundur karena wajah pusat sudah meringis di depan mata. "Hah? Kamu Bella? Jadi tadi aku gak mimpi?" "Apa kamu benar-benar mau berteman dengan saya? Lalu siapa namamu? Tadi kamu belum jawab pertanyaanku." "Namaku Keisha, panggil aja Kay. Yuk kita main. Saya lama gak punya teman." Wajah pucat itu kemudian terlihat sesenggukan, menahan tangis. "Aku mengantuk sekali. Aku akan ke sekolah baruku pagi ini. Jadi sekarang harus segera tidur," jawabku sambil memejamkan mata, berharap segera bisa berada di dalam mimpi.